Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Ulmardiah dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian manajemen kelas, lalu pengertian pendekatan manajemen kelas, serta tujuan pendekatan manajemen kelas, dan jenis-jenis pendekatan kelas. Oke, yang pertama kita membahas mengenai pengertian manajemen kelas terlebih dahulu. Jadi, manajemen kelas adalah teknik mengelola kelas yang hebat, di mana ruang kelas sebagai tempat para guru dan siswa berkumpul untuk tujuan belajar yang efektif. Idealnya, setiap orang yang terlibat di kelas muncul dengan sikap dan perilaku yang baik dan kemauan yang tinggi untuk belajar. Guru menyampaikan pelajaran, siswa menyerap materi, dan semuanya berjalan dengan baik. Umumnya, tujuan dari manajemen kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sukses agar memiliki dampak positif pada pencapaian siswa. Definisi manajemen kelas menurut para ahli. Manajemen kelas menurut Soehardan. Soehardan adalah seorang Profesor Dr. Haji Dadang Soehardan MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Menurut beliau, definisi manajemen kelas adalah segala hal yang diupayakan untuk bisa menciptakan suasana belajar yang bisa dikatakan efektif. Suasana belajar yang diusahakan juga ingin mewujudkan kelas yang menyenangkan dan memotivasi anak-anak untuk belajar sebagaimana kemampuan yang dimilikinya. Lalu, ada pula definisi manajemen kelas menurut Arie Kunto. Arie Kunto, beliau adalah nama lengkapnya Suharsimi Arie Kunto. Beliau adalah dosen dari Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga seorang penulis. Menurut beliau, classroom management sebuah usaha untuk mencapai kondisi belajar mengajar di kelas yang seoptimal mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, atau menjelang. Sementara, pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Namun, secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis atau yang sudah jelas kebenarannya, menyatakan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau merupakan sebuah bahan pokok. Jadi, pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam menentukan kegiatan mengelola kelas. Kemampuan guru dalam mengelola kelas termasuk salah satu dari perwujudan kompetensi pedagogik atau metode guru mengajar. Kemampuan pertama yang harus dikuasai oleh guru untuk mengelola kelas merupakan kemampuan dalam memahami, memilih, dan menggunakan berbagai pendekatan yang harus ditentukan dalam manajemen kelas, sehingga menjadikan kelas menyenangkan. Nah, kemudian kita membahas mengenai tujuan manajemen kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Nah, tujuan manajemen kelas menurut Wijaya dan Rusyan, yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Lalu yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Lalu, kita akan membahas mengenai
Macam-macam pendekatan kelas. Nah, yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Lalu yang kedua ada pendekatan ancaman. Nah, dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi, dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Nah, itu termasuk ke dalam pendekatan ancaman. Lalu yang ketiga, yaitu pendekatan kebebasan. Nah, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Lalu yang keempat, ada pendekatan resep. Nah, pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Perasaan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang kelima, ada pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini mengajarkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam, ada pendekatan perubahan tingkah laku atau Behavior Modification Approach. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Kemudian, ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial atau Socio-Emotional Climate Approach. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial atau Socio-Emotional Climate Approach. Di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik yang positif antara guru dengan anak didik atau antara anak didik dengan anak didik yang lain. Dan yang kedelapan, ada pendekatan proses kelompok atau Group Process Approach. Pengelolaan kelas ini diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual, sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Dasar dari Group Process Approach ini adalah psikologi sosial dan dinamis kelompok yang mengenengahkan dua asumsi, yaitu pengalaman belajar di sekolah bagi siswa berlangsung dalam konteks kelompok sosial, dan tugas guru terutama memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Yang kesembilan, ada pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau eclectic approach ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut di atas berdasarkan situasi yang dihadapinya.
Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu, dan dalam situasi lain mungkin harus mengombinasikan 2 atau 3 pendekatan tersebut di atas. Pendekatan eklektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengolahan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan, dan selama maksud dari penggunaannya untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen kelas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.